Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apakah kamu pernah berpikir dengan penurunan harga yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini, bagaimana dengan kondisi Bank BCA, BRI, Mandiri, dan BNI? Apakah harganya di masa depan bisa kembali lagi ke angka all-time high-nya? Tentu ada yang berkata bisa, ada juga yang berkata tidak. Nah, jadi pada video kali ini, kita akan melihat beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tentunya berdasarkan data yang sudah pernah ada dan menganalisa secara singkat. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari coba kita bahas secara sederhana. Kita lihat sekilas terkait penurunan harga sahamnya. Untuk Bank BCA, di tahun 2025 harganya masih turun 6,7%. Dalam 1 tahun terakhir, harganya masih turun 1,9%. Tapi dalam 5 tahun terakhir masih naik 64%. Untuk Bank BRI, di tahun 2025 harganya turun 1,9%. Dalam 1 tahun terakhir, turun 7,1%. Dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 41%. Untuk Bank Mandiri, selama tahun 2025 harganya masih turun 9,6%. Dalam 1 tahun terakhir harganya masih turun 12,3%. Dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 118%. Untuk Bank BNI, di tahun 2025 masih naik 4,3%. Dalam 1 tahun terakhir masih naik 1,3%. Dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 116%. Nah, dengan data tadi, coba kita bandingkan dengan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Karena jika kita melihat data persentase di tahun 2025 atau 1 tahun terakhir, rasanya penurunannya bisa lebih signifikan lagi jika dibandingkan dengan angka all-time high yang pernah dicapai oleh keempat saham Big Banks ini. Mari coba kita lihat secara sekilas. Pertama, untuk Bank BCA bisa kamu lihat dari harga tertinggi yang pernah dia capai, harga sahamnya sudah mengalami koreksi yang cukup signifikan meskipun tidak sedalam dengan Bank BRI dari yang pernah menyentuh angka di atas 6.000 kini di angka Rp4.000. Untuk Bank Mandiri juga seperti itu. Dari yang sebelumnya sempat di atas angka 7.000 kini di angka 5.000-an. Sedangkan untuk Bank BNI sama seperti tadi, sebelumnya pernah mencapai angka di atas 6.000 dan kini di angka 4.500-an. Nah, kita lihat data secara histori. Untuk keempat bank ini sebenarnya pernah menghasilkan kenaikan harga saham juga saat mengalami penurunan. Contohnya, yang paling fresh adalah di tahun 2020. Saat harga sahamnya mengalami penurunan, pada beberapa waktu kemudian harga sahamnya kembali lagi mencetak angka all-time high yang baru. Entah itu BCA, entah itu BRI, entah itu Bank Mandiri, entah itu Bank BNI. Artinya dari data ini saja kita bisa melihat bahwa berdasarkan data histori yang pernah terjadi, ingat yang pernah terjadi, keempat bank besar ini masih menghasilkan kenaikan harga saham di masa depan, bahkan menyentuh angka all-time high yang baru. Mari kita lihat salah satu contohnya, yaitu Bank BRI di mana pada tahun 2020 harga sahamnya pernah koreksi sangat dalam, bahkan menyentuh angka di bawah Rp3.000. Tapi pada beberapa waktu ke depan, harga sahamnya kembali naik dan bahkan menyentuh angka all-time high yang baru berkali-kali. Contohnya seperti grafik yang bisa kamu lihat pada tampilan berikut ini. Nah, selain Bank BRI, lebih menarik lagi kita lihat untuk saham Bank BNI. Jika kamu lihat di sini, harga sahamnya mengalami koreksi yang serupa di tahun 2020, yakni pernah mencapai angka di bawah Rp2.000. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Ada satu faktor lagi yang mempengaruhinya. Karena jika kamu lihat untuk Bank BNI ini sendiri, pada Q3 dan Q4 di tahun 2020 mereka mencetak kerugian. Ingat, mencetak kerugian dan bukan laba. Hal itu menyebabkan labanya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019 di angka 15,3, di tahun 2020 tersisa 3,2. Tidak heran jika harga sahamnya juga bereaksi dengan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tapi pada kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu, harga saham kembali mengalami kenaikan. Keempat bank ini memiliki karakteristik yang sama, di mana pernah mengalami penurunan harga saham, tapi kemudian mencapai angka all-time high yang baru. Memang jika kita lihat dari grafik yang ada dalam 10 tahun terakhir, koreksi yang pernah terjadi untuk saham BCA cenderung lebih sedikit dibandingkan untuk Bank BRI, Mandiri maupun Bank BNI itu sendiri. Pertanyaannya, apakah karena BCA merupakan bank swasta, sehingga 3 bank lainnya juga merupakan bank pemerintah? Tidak ada yang tahu secara pasti seperti apa. Yang jelas, ini merupakan informasi yang kita bisa lihat dari hasil historical data di masa lalu. Sekarang kita lihat dari sisi PBV-nya untuk membandingkan harga saham dan PBV keempat perusahaan ini seperti apa. Mari coba kita lihat secara sederhana.
entah itu baik BCA, BRI, Mandiri maupun BNI. Untuk BCA, harga saat video ini dibuat masih diperdagangkan di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Untuk BRI di bawah, untuk Bank Mandiri di angka rata-ratanya bisa dikatakan seperti itu, dan untuk Bank BNI juga di bawah. Dengan kata lain, dari keempat bank besar ini, untuk BRI dan Bank BNI masih diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk Bank Mandiri berada pada angka yang bisa dikatakan berada di angka rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Dan untuk BCA masih ada sedikit di atas dari rata-rata PBV-nya. Artinya meskipun harga saham keempat bank besar ini mengalami koreksi dari harga tertingginya, tapi ternyata dari aspek historical PBV menerangkan hal yang berbeda. Ada yang PBV-nya di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata, ada yang berada di angka rata-rata. Nah, untuk poin keduanya, keempat bank besar ini masih merupakan salah satu perusahaan yang mencetak laba terbesar di Indonesia, setidaknya hingga Q1 tahun 2025. Itulah alasan kedua kenapa keempat bank besar ini bisa kembali lagi ke angka all time high-nya, karena dari sisi harga saham sudah koreksi, dari sisi historical harga pernah menyentuh angka all time high yang baru, dan dari aspek labanya masih merupakan saham-saham dengan menghasilkan laba yang terbesar. Contohnya seperti BCA dengan laba 14,1 triliun, Bank BRI 13,6 triliun, Bank Mandiri 13,1 triliun, dan Bank BNI 5,3 triliun. Nah, jika kita jumlahkan, laba dari keempat bank besar ini tentu saja merupakan laba yang sangat besar. Hanya dengan 4 saham mereka masih menghasilkan laba puluhan triliun rupiah hanya dalam waktu 3 bulan saja jika kita total. Itu merupakan alasan kedua kenapa banyak orang yakin bahwa keempat bank besar ini masih memiliki prospek yang baik di masa depan. Poin ketiga adalah dari sisi dividen yield-nya. Kamu tentu sudah tahu hubungan antara dividen, harga saham, dan dividen yield. Semakin rendah harga saham, semakin tinggi dividen per share akan membuat dividen yield menjadi lebih tinggi. Itulah yang terjadi di tahun 2025, khususnya untuk 3 saham, yaitu BRI, Mandiri, dan BNI. Jika kamu lihat untuk persentasenya, berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit, dividen yield BRI sekitar 8,5%. Untuk Bank Mandiri sekitar 9%, dan untuk Bank BNI sekitar 8,2%. Memang tidak bisa dipungkiri, ada isu terkait dengan Tara sehingga menyebabkan dividen yield-nya di atas rata-rata. Tapi dengan kondisi seperti ini, di mana harga saham mengalami penurunan, tentu saja yang merasakan dampak dari dividen yield yang besar ini bukan hanya satu pihak saja, tapi seluruh pemegang sahamnya. Terlebih bagi mereka yang bisa membeli di harga yang lebih rendah dari biasanya. Katakanlah mereka bisa membeli BRI dengan angka di bawah angka Rp4.000, Bank Mandiri di bawah angka Rp5.000, Bank BNI di bawah angka Rp4.000. Nah, tentu saja ini merupakan suatu hal yang sangat menarik dan jarang terjadi. Kamu bisa bandingkan dengan data yang pernah terjadi sebelumnya. Kapan lagi bank-bank besar ini menawarkan dividen yield yang sangat tinggi? Sedangkan untuk BCA ini sendiri memang mengalami anomali karena berbeda dengan 3 bank lainnya dengan dividen yield sekitar 3%. Tapi seperti yang saya katakan tadi, BCA juga memiliki keuntungan karena koreksinya tidak sedalam biasanya 3 bank yang lain. Nah, untuk poin keempatnya, brand image yang sangat kuat. Jika saya bertanya kepada kamu, apakah kamu memiliki rekening di bank dari 4 bank ini? Mayoritas dari kamu saya yakin pasti memilikinya, entah itu BCA, BRI, Mandiri maupun BNI. Pertanyaannya kemudian, kenapa kamu membuka rekening dari keempat bank ini? Tentu saja jawabannya adalah karena mereka memiliki ekosistem yang baik, khususnya dari sisi perbankan, entah itu dari ATM, internet banking, mudah diakses, mudah didapatkan kantor cabang, dan lain sebagainya. Mungkin kamu memang memiliki bank-bank kecil lainnya dari sisi ATM maupun mobile banking. Tapi saya cukup yakin mayoritas dari kita semuanya memiliki rekening dari salah satu dari keempat bank ini. Nah, itu merupakan salah satu tanda dari brand image yang sangat kuat. Meskipun harga sahamnya mengalami penurunan, tapi sisi dari image-nya, keempat bank besar ini masih memiliki brand yang sangat kuat khususnya di Indonesia ini sendiri. Dan untuk poin kelima, mereka masih punya bobot market cap yang besar di IHSG. Untuk detailnya saya tidak akan bahas terkait bobot market cap-nya, tapi silahkan kamu lihat untuk perbandingan dari keempat bank ini dengan saham-saham yang kecil lainnya. Bagaimana dampaknya terhadap pergerakan IHSG secara keseluruhan.
Nah, itu merupakan 5 poin yang menyebabkan banyak orang masih percaya keempat bank besar ini bisa mencapai angka all time high-nya kembali. Memang tidak ada yang tahu seperti apa, kapan waktunya, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Yang jelas kita fokus saja, kalau menurut saya pribadi, kepada 5 aspek tadi. Selama mereka masih memiliki kelima aspek tadi, kita masih cukup aman untuk hold dalam jangka panjang. Tentu saja ini tidak menjadi jaminan, karena seperti yang selalu saya katakan, saham yang dulu bagus belum tentu sekarang bagus. Saham yang sekarang bagus belum tentu di masa depan akan tetap bagus. Untuk itu sangat penting bagi kita terus update kinerja terkini dari keempat bank besar ini. Dengan kondisi ekonomi yang naik, dengan kondisi ekonomi yang turun, bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangannya, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan perusahaan, entah itu melakukan buyback, entah itu membagikan dividen, dan lain sebagainya. Ini merupakan informasi-informasi sederhana yang mungkin sudah kamu tahu, tapi harus kamu ingat lagi agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang jika memiliki saham ini dan saat ini di portofolio mengalami floating loss. Mungkin nominalnya kecil, tapi juga mungkin ada yang memiliki nominal floating loss yang besar. Intinya semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi karena selalu untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah BCA, BRI, Mandiri, dan BNI mampu kembali lagi ke angka all time high-nya jika kamu yakin dengan kondisi harga saham saat video ini dibuat di tanggal 15 Juni tahun 2025 itu merupakan hal yang menarik karena ada beberapa saham yang masih mengalami koreksi dan selisih antara harga saat ini dan harga all time high-nya masih cukup menarik untuk dipertimbangkan. Tapi seperti biasa, bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Percaya atau tidak, saat pasar saham crash, psikologi akan terganggu. Apalagi jika kamu sehari-hari biasanya melihat harga saham yang naik dan turun. Yang membedakannya adalah seberapa signifikan psikologimu terganggu. Apakah tidak signifikan, normal, atau sangat signifikan. Saat psikologimu terganggu, biasanya hal itu akan berdampak besar kepada keputusan yang diambil. Mungkin awalnya kamu berpikir untuk hold saham jangka panjang, tapi saat setiap hari melihat harga saham, akan ada pikiran, atau lebih baik di-cut loss saja dan nanti beli di harga yang lebih rendah. Di sisi lain, apabila floating loss yang kamu miliki sudah sangat besar, biasanya kamu akan sangat takut untuk cut loss, karena nominal cut loss sudah sangat besar. Alhasil, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencari pembenaran tentang saham yang kamu beli. Hal-hal apa saja yang bisa menguatkan kamu untuk hold saham itu lebih lama. Sebenarnya hal ini benar, karena kita harus punya alasan yang kuat untuk hold suatu saham. Tapi dengan catatan, sahamnya benar-benar bagus. Jangan sampai kita cari pembenaran, padahal sahamnya sebenarnya tidak menarik untuk di hold jangka panjang. Apabila kondisi portofoliomu sudah floating loss sangat besar, tidak punya dana untuk average down, tapi kamu yakin sahammu bagus, saran saya, sebaiknya kamu uninstall dulu aplikasi online trading, RTI, dan segala media sosial yang berhubungan dengan saham. Karena tidak ada gunanya, kamu melihat berbagai informasi itu saat kamu tidak punya dana lagi untuk average down. Masih lebih baik kamu melakukan rutinitas seperti biasa, baik itu bekerja dan berbisnis, dan meninggalkan saham untuk sementara waktu. Memilih untuk tidak melihat saham sebenarnya merupakan salah satu teknik yang bisa juga dilakukan saat market crash dan sudah tidak ada dana lagi. Hal ini akan membantu menjaga psikologimu agar tidak kacau dan akhirnya salah mengambil keputusan. Saya belajar tentang hal ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Saat itu saham yang saya beli turun dari harga 2000-an ke 1000-an. Saya yakin perusahaannya sangat bagus, baik dari aspek fundamental, manajemen, kebijakan dividen, dan lain-lain. Masalahnya saat itu saya belum paham tentang berhenti sejenak dari pasar saham. Padahal lagi tidak punya dana untuk average down. Saya tetap melihat harga saham yang bergerak naik turun, membaca dan mengikuti berbagai berita, dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alhasil, psikologi saya jadi sedikit terganggu. Karena banyaknya berita negatif di mana-mana, saya memutuskan untuk menjual saham itu dengan harapan bisa beli lagi nanti di harga yang lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa ada berita apa-apa, ternyata harganya tiba-tiba naik signifikan dan harga jual saya tidak pernah tersentuh lagi hingga tahun 2024 ini. Alhasil, yang seharusnya saya bisa saja profit di atas 100% ditambah mendapat dividen rutin setiap tahun, jadinya hanya dapat profit recehan.
Sekarang coba dibalik. Misalnya di tahun itu saat saya tidak punya dana untuk average down, saya uninstall semua aplikasi online trading dan tidak mengikuti berita tentang saham. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menggembirakan. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang meninggalkan market untuk sementara waktu jadi pilihan yang tepat apabila saham yang kita beli juga sudah tepat. Tidak perlu memaksakan diri untuk average down menggunakan hutang atau pinjaman, tapi lebih baik mengambil sikap untuk menjauh sejenak. Ingat, pasar saham sangat dinamis. Jangan kita berhutang untuk mengejar hal yang belum pasti. Karena hutang yang harus dibayar itu pasti, tapi keuntungan dari pasar saham tidak pasti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saat ini masih punya sisa dana untuk average down? Apa yang harus dilakukan? Saya akan sharing suatu money management yang sederhana yang semoga bisa membantu kamu dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tentu saja money management ini tidak jadi jaminan kamu pasti profit. Potensi kerugian tetap ada dan risiko kerugian itu kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Tahapan dari money management ini sederhana. Pertama, ketahui berapa harga pembelian tertinggi dan berapa lembar yang kamu beli. Kedua, buatlah antisipasi jika harga saham yang kamu beli itu hilang 1-0 dari harga pembelian tertinggimu. Dengan kata lain, harga sahamnya turun sekitar 90%. Hal ini terdengar tidak masuk akal kan? Ya, memang benar. Dan karena tidak masuk akal lah, sehingga kita harus buat antisipasi seperti ini. Ketiga, apabila harga saham turun sampai ke poin 2, lembar saham yang kamu beli harus kamu tambahkan 1-0 dari lembar saham di poin 1. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Katakanlah kamu beli saham ABCD di harga Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Ini merupakan harga tertinggi kamu beli saham ABCD sebelum harganya turun signifikan. Artinya, antisipasi paling pesimis yang harus kamu lakukan adalah menyediakan dana untuk bisa membeli saham ini di harga Rp100. Nolnya dihilangkan 1 dari 1000 menjadi 100. Sebanyak 1000 lembar saham. Yang artinya nolnya ditambahkan 1 dari 100 lembar saham menjadi 1000 lembar saham. Dengan money management simple ini, harga rata-rata kamu paling tidak akan turun dari yang awalnya 1000 menjadi 337. Itu artinya apabila harga saham kamu kembali saja ke harga awal pembelian di angka Rp1.000, potensi profit bisa mencapai 196%. Angka yang sangat menarik kan? Hanya dengan money management sederhana ini saja, risiko dapat diperkecil dan potensi profit dapat diperbesar. Kemudian akan muncul pertanyaan, jika money management seperti itu, berarti kita hanya baru bisa beli saham jika harga sudah turun ke angka Rp100? Tentu tidak. Kamu bebas melakukan average down pada harga berapapun selama uang kamu masih ada. Yang jadi patokan, aturan utamanya harus menyediakan dana jika harga turun 90% untuk membeli lembar saham sebanyak 10 kali lebih banyak. Jadi, kamu mau beli di harga 900, 800, 700 atau harga berapapun, itu terserah kamu. Karena aturan sederhananya adalah membeli sebanyak 10 kali lipat lebih banyak lembar sahamnya jika harga turun 90%. Artinya kita tidak mempermasalahkan kamu mau average down berapa kali. Entah itu kamu average down setiap harganya turun 100, setiap persentasenya turun 10%, setiap PBV-nya turun berapa poin, dan lain-lain. Kamu bebas melakukan average down sesuai dengan gayamu masing-masing. Yang jelas, satu-satunya aturan yang tidak boleh kamu langgar adalah menyediakan dana di harga Rp100 sebanyak 1000 lembar saham. Setidaknya untuk contoh yang saya tampilkan berikut ini, kamu bisa sesuaikan berdasarkan kondisi portofoliomu masing-masing. Dengan menggunakan tabel Excel di samping ini, kamu sebenarnya terbantu karena bisa mengetahui harga rata-rata setiap kali kamu melakukan average down. Misal, jika average down pertama kamu di harga Rp900, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp950. Apabila kamu melakukan average down setiap penurunan 100 sampai ke harga Rp500, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp750. Begitu seterusnya. Hanya dengan rumus sederhana, kamu jadi mengetahui berapa harga rata-rata pembelianmu. Jadi, tidak sembarangan melakukan average down, tapi kamu punya analisa dulu sebelum memencet tombol buy. Pada bagian atas juga, kamu bisa melihat potensi profit yang bisa diperoleh dengan perbandingan antara harga terupdate dan harga rata-rata. Tabel ini sangat berguna bagi kamu, khususnya jika selama ini kamu jarang melakukan pencatatan secara manual. Kita tidak boleh hanya bergantung pada harga rata-rata di aplikasi online trading.
karena angka yang dicantumkan di sana biasanya tidak real apabila kita sudah pernah melakukan aktivitas penjualan, meski hanya satu kali saja. Kamu bisa coba membandingkan secara langsung agar paham apa yang saya maksudkan. Oh iya, sebagai informasi, file Excel yang kita gunakan dalam simulasi ini merupakan file Excel yang akan kamu dapatkan saat membeli ebook strategi nabung saham. Jadi, kamu hanya perlu mengisi kolom yang berwarna silver, dan secara otomatis, angka-angka yang kamu lihat pada tabel itu akan ditampilkan berdasarkan rumus yang sudah dibuat. Apabila ingin membeli ebook ini, silakan chat saja di nomor WA di akhir video. Menurut saya, saat harga saham turun tidak wajar, yang lebih dominan bukan lagi berbicara tentang metode analisa apa yang paling hebat, tapi seberapa cerdas kamu melakukan money management. Money management yang baik jauh lebih berguna dibandingkan metode analisa yang hebat, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tidak ada gunanya kamu punya metode yang hebat jika uang kamu sudah habis. Artinya, meski kamu tahu titik beli terbaik, kamu sudah tidak bisa beli lagi karena kehabisan dana. Sebaliknya, meski metode analisamu biasa saja, tapi jika money managementmu baik, kamu masih punya kesempatan untuk beli lagi saham yang bagus itu pada harga lebih rendah. Tujuan dari money management sebenarnya sederhana, yaitu mencari harga rata-rata serendah mungkin. Artinya saat kita membeli saham dengan harga lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan jadi lebih rendah juga. Apalagi jika lembar saham yang kita beli pada harga rendah semakin banyak, artinya hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga rata-rata. Untuk memiliki money management yang baik, kita perlu mengendalikan sifat takut dan serakah. Kita tidak boleh terlalu takut untuk average down karena berpikir harga akan lebih turun. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu serakah untuk average down karena berpikir harga akan berbalik naik. Terlalu takut akan menghilangkan potensi memperoleh profit yang lebih besar. Dan terlalu serakah akan memperbesar risiko yang sebenarnya harus kamu minimalisir. Jadi saran saya, apabila kamu ingin melakukan average down, fokus saja kepada 1-2 saham terbaik yang telah kamu analisa. Kamu yakin dengan saham itu, menerima dividen setiap tahun, dan bisa di-hold dalam jangka waktu sangat panjang. Jangan terlalu banyak average down pada banyak saham, karena hal itu akan mempercepat uangmu habis. Ingat, saat uangmu habis untuk average down, berarti kamu kehilangan potensi profit yang lebih besar di masa depan. Jadi pastikan kamu melakukan money management dengan bijak dan tepat. Di sisi lain, saat kamu hanya fokus average down pada 1-2 saham saja, pikiran dan psikologimu bisa lebih terfokus dan tidak terpecah-pecah. Kamu bisa analisa saham itu lebih mendalam, membuat proyeksi lebih tajam, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan lebih optimal. Selalu ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan pasar saham akan kembali pulih. Kita tidak tahu kapan harga saham yang kita beli akan kembali naik. Dan yang paling buruk, kita juga tidak tahu apakah saham yang kita beli harganya akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Untuk itu, kamu harus punya money management yang tepat dan mempersiapkan antisipasi risiko yang paling optimal. Tujuannya sederhana, agar psikologimu tidak terganggu signifikan di tengah harga saham yang turun tanpa tujuan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.